Kalau masuk Islam gitu bang, eh, bisa nggak syahadatnya, misalnya begini, aku percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama percaya Rasulnya, tapi bukan Muhammad, tapi Isa Al-Masih. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Jadi saudara, mohon maaf, hal ini harus saya terangkan supaya menjadi buah pikiran kepada saudara ketika Anda duduk merenung, akankah saya menjadi pengikut Kristus yang palsu selamanya? Atau apa yang disampaikan Bang Suma ini ada benarnya? Untuk mengetahui itu silakan Anda pelajari Bible dengan akal sehat, baca Matius 24, mulai dari data nomor 1 sampai kepada data nomor 51. Insya Allah, kalau Anda membuka hati, Anda menggunakan akal sehat, meskipun Anda lulusan terbaik teologi, meskipun Anda adalah pewarta yang terbaik, dibayar mahal, tapi ingat, keselamatan akhirat itu jauh lebih penting. Silakan, Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Kristus kepada murid Yesus? Satu-satunya kandidat yang kita tahu hari ini adalah Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Silakan. Iya, kematian Yesus dari tadi ini kan bahwa ketika bangkit dari antara orang mati, bahwa itu ada bukanlah Yesus tapi Yesus yang lain. Untuk itu saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa Yesus sudah menyampaikan sebelum dia mati bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disiksa, dan dia mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu Tuhan Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Bang Suma, kalau memang yang disampaikan oleh Bang Suma ini saya tidak terima, karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan dan disiksa dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau untuk kedatangan Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata pada Matius 24 itu tentang tanda-tanda akhir zaman itu, sebenarnya sebelum bermunculan nabi-nabi palsu dan Mesias palsu, itu sebenarnya terjadi dulu deru perang, kabar-kabar tentang perang, terjadi pembunuhan, kelaparan di mana-mana. Itu adalah tanda-tanda sampai pada munculnya Mesias palsu atau Kristus palsu. Tapi dalam konteks ini tidak, sebenarnya menurut saya tidak ada hubungannya dengan apa kebangkitan Tuhan Yesus kemudian dijudge bahwa dia itu adalah seorang antikris atau Mesias palsu. Jadi mungkin seperti itu yang saya pahami, Bang Suma. Baik, saudara, baik. Saya tetap mengatakan saya menghargai. Di awal saya mengatakan saudara, Kristen ini memang menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak yang keluar, ya, anak bumi yang keluar dari kuburan menjadi satu pribadi. Padahal itu ada dua pribadi. Ketika Anda berbicara bangkit pada hari ketiga, Yesus menubuatkan, bukan menubuatkan dirinya. Yesus menubuatkan kemudian angkatan jahat. Tidak pernah dia mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan dia akan bangkit. Dia akan disiksa. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Anak manusia akan disesat. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk dihakimi. Dia tidak berbicara aku. Contoh, ketika dia mengatakan begini. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia.
Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesal dan membunuh dia. Yesus tidak pernah mengatakan mereka akan membunuh aku, tapi membunuh anak manusia, membunuh dia. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Jelas itu. Tapi lagi-lagi orang Kristen mentafsirkan itu adalah Yesus sebagaimana keinginan iblis. Iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus. Pencipta langit dan bumi mau nggak Yesus itu dibunuh? Nggak mau. Tuhannya Yahudi nggak mau Yesus dibunuh. Tapi iblis mau agar Yesus dibunuh. Sekarang siapa yang berkuasa? Yesus kah? Iblis kah? Atau Tuhannya Yahudi yang berkuasa? Ketika Yesus ini, yang anak Maria ini digiring untuk dilakukan penangkapan terhadap dirinya, apakah Elohim tinggal diam? Tidak mungkin. Di dalam Keluaran 23 nomor 7-8, apa kata Tuhan di situ? Jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah tidak mungkin dibenarkan. Dengan kata lain, orang yang punya dosa tidak mungkin ditebus dosanya dengan menggunakan orang yang benar, kecuali dalil itu dirubah. Bunuhlah orang yang benar dan bunuhlah orang yang tidak berdosa, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kecuali dirubah kayak begitu. Tapi kan faktanya tidak. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, apa kata Yesus? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, termasuk Taurat. Nah, 23 dari Keluaran nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Apa perintah Tuhan? Jangan kau bunuh. Ketika orang benar dan orang tidak bersalah ini dibunuh, apakah itu menebus dosa? Enggak, itu adalah membangkitkan dosa karena melanggar firman Tuhan. Tapi Kristen, dasar pengikut Kristus yang keluar dari kubur, yang tadinya perintah larangan Tuhan dijadikan sebagai perintah Tuhan. Perintah Tuhannya jangan kau bunuh Yesus. Orang Kristennya mengatakan Yesus harus mati. Ayo. Tuhan yang mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam diri Tuhan, bahkan 7 hal yang dibenci oleh Tuhan, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Tidak. Ditumpahkan darahnya katanya. Oh, itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Tapi hal yang dibenci oleh Tuhannya Yahudi kok justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Kristen. Kenapa? Itulah kenapa Yesus melarang jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang mengaku seperti aku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Saudara, kalau Anda mengatakan di situ ada deru perang dan bla 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 dan seterusnya, pahami. Sebelum Yesus Kristus ini dilantik menjadi Tuhan oleh otoritas gereja Katolik, terlebih dahulu Yerusalem, tanah Yudea, tanah Galilea itu diporak-porandakan oleh siapa? Vatikan Romawi, Imperium Romawi. Hancur Yerusalem itu dibuatnya. Orang-orang yang membaca kitab Torah itu dibunuh, dihabiskan. Baca kitab BKB 2, BKB 1. Anda baca di situ bagaimana kemudian otoritas Roma membunuh semua orang-orang yang membaca Taurat. Nah, setelah itu terjadi, barulah aksi daripada pengakuan Paulus bertemu Kristus ini dijadikan sebagai firman entah Tuhan yang mana. Lahirlah 13 buku dijadikan sebagai panduan kekristenan. Lahirlah agama Kristen pertama kali sah di atas muka bumi ini dengan gelar Katolik Vatikan. Itu Kristen yang pertama, Kristen tertua yang dihasilkan setelah terjadinya deru perang. Sehingga penyesat yang datang itu adalah menggenapi tentang kaitannya angkatan jahat. Sekira begitu, Bung. Lembutkan hati saudara, jangan gengsi terhadap ijazah. Banyak orang yang mengaku punya ijazah, punya pendidikan, pernah sekolah, tapi ternyata palsu. Kalau Anda ijazahnya asli, ya, tapi sayangnya fakultas yang Anda tempati sekolah
bahkan universitas yang Anda lakukan itu tidak memiliki akreditasi, bahkan tidak memiliki validasi dari Yesus itu sendiri. Lebih baik Anda mundur, Anda pelajari Bible dengan tenang, karena sebagai tokoh, Anda sebagai orang yang terpelajar, sebagai pewarta, lah yang memiliki kewajiban menyelamatkan Kristen-Kristen yang lain. Silakan. Iya, begini Bang Suma. Saya kembali di mengenai Yesus ini yang disalib. Karena memang kalau saya cuma mau tanya, apakah Bang Suma percaya bahwa Yesus itu disalib atau tidak? Dijawab dulu. Pertanyaan yang sangat baik. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13, rangkaiannya, runutannya, benang merahnya ada di Ulangan 21 nomor 22 23. Yang disalib harus memenuhi syarat, dua syaratnya. Yang pertama, pelaku maksiat, pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang ini wajib hukumnya jatuh pada predikat dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Dua syarat ini harus terpenuhi, baru disalibkan. Kalau tidak terpenuhi, maka ketika orang itu disalib, maka itu adalah salah sasaran. Yang kedua, menurut hukum Roma, yang disalib ini adalah penjahat nasionalis. Yesus bukan penjahat nasionalis, dan Yesus bukan orang yang dikutuk Elohim. Berarti yang disalib itu adalah bukan Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Satu hal, menutup jawaban saya. Anda baca Markus 16 nomor 12. Pengarang Markus, penulis wartawan Markus, kitab Markus, mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pewarta Markus tahu kalau yang muncul itu adalah Yesus asli, padahal dia sudah dalam bentuk rupa yang lain? Apakah ada Yesus pernah mengatakan, "Hei, Markus, saya Yesus loh, tapi sekarang saya sudah pakai skinkernya Bang Suma, maka rupaku sudah berubah"? Ada enggak? Itu tidak pernah terjadi. Demikian juga yang tertulis di kitabnya Lukas, di buku kedua, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus Kristus. Ada yang mengatakan sudah mati, tetapi Paulus berkata dia masih hidup. Berselisih paham. Jadi menurut kesimpulan Bang Suma, penyaliban itu terjadi. Tetapi yang disalib bukanlah Yesus, melainkan orang yang menggantikan Yesus, yaitu pelaku yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Demikian. Iya, baik. Saya menjawab ya Bang Suma. Silakan. Iya. Jadi standar yang telah disampaikan oleh Bang Suma itu benar, bahwa orang yang disalib harus memenuhi standar-standar yang telah Bang Suma sampaikan. Bagus. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika desakan untuk Yesus disalib, Pilatus ini kan kalau kita lihat sebenarnya dia ada di posisi yang netral. Dan dia sangat sadar betul bahwa Yesus itu tidak pantas untuk disalib karena dia diketahui tidak bersalah. Sudah disidang berulang-ulang kali, tetapi menurut Pilatus bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi yang menyalahkan Yesus dan dipaksa untuk bersalah adalah mereka para Sanhedrin sebenarnya kalau kita ikuti bersama. Jadi sekalipun Pilatus membela Yesus yang tidak bersalah itu menurut hasil penyelidikan dari Pilatus, tetapi ini desakan dari para Sanhedrin, entah karena pertimbangan apa dan pada akhirnya Pilatus memutuskan untuk menghukum mati Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas penyaliban itu. Yang saya tahu begitu. Jadi kematian Yesus Kristus adalah penyaliban Tuhan Yesus adalah seutuhnya Yesus itu sendiri, bukan yang diserupakan atau yang lain. Mungkin begitu yang saya pahami Bang Suma. Oke, baik. Saya paham itu, Bung.
terkait dengan tragedi ini, Anda boleh baca kesimpulan tanggapan daripada Pilatus di Matius 27 nomor 18. Oke, siap, Ya, Pak. Gubernur Pilatus paham betul bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Catat kata dengki ini. Jadi tidak ada kemudian alasan yang dibenarkan berdasarkan keinginan Tuhan. Ingat di Matius 16 ketika kemudian Petrus dikatakan apa? Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Orang boleh seluruh dunia berkongkok-kongkoh, boleh berkongkok-kongkoh, berupaya menangkap Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu, karena hasad, ya, karena pongahnya, penyakit hati, iri hati, dengki dan seterusnya. Boleh bersepakat. Boleh mendatangkan kemudian tentara terhebat di dunia untuk menangkap Yesus. Boleh mereka membawa tombak yang dipersiapkan untuk menombak Yesus. Boleh mereka mempersiapkan ludah yang tidak pernah sikat gigi selama 10 tahun baru meludah Yesus. Boleh juga kemudian mempersiapkan telapak tangan sebesar telapak tangannya bom-bom untuk nampar mukanya Yesus. Boleh. Tetapi apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam? Itu permasalahannya. Iya. Apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam melihat orang yang dikasihinya, melihat utusannya yang soleh mau teraniaya, mau dizolimi? Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri, Yesus berkata, harus tergenapi, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Tanak. Bukan di dalam kitabnya orang Kristen, Markus, Matius, Yohanes, Filipus, Roma dan seterusnya. Bukan di kitab itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah kitab-kitabnya orang Yahudi. Bagaimana Tuhan kemudian menceritakan bagaimana dia berkarya menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Iya. Ini yang terjadi ketika Yesus digiring, ingin ditangkap. Tuhan menyelamatkan dia. Maka diangkatlah Yesus ini. Suci dia. Dan yang menggantikannya adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda baca kemudian. Anda baca dalam Amsal 21 nomor 18. Aku Tuhan akan menggantikan orang yang jujur dengan menggantikannya pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Dan orang fasik pemakan suap sebagai ganti orang yang benar. Maka ketika kemudian orang Yahudi, orang Roma berkongkok-kongkoh ingin membunuh Yesus hanya karena dengki, maka Elohim tidak membiarkan itu. Elohim tidak membiarkan. Yesus ini adalah orang yang soleh. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31? Apa kata beliau? Dunia ini harus tahu. Artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu berkenan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Jadi bagaimana mungkin Yesus, orang yang dikasihi, orang yang intim, orang yang diciptakan oleh Bapa dari tangannya sendiri tanpa melalui seorang laki-laki, rela kemudian dijadikan sebagai tumbal oleh keangkara murkaan Yahudi pada masa itu dengan eksekutor orang Roma penjajah? Gak mungkin. Itu lawak-lawak. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37. Coba Anda baca. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu dikata Yesus sebagai apa? Anak-anak setan. Mereka yang berupaya membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Aku orang yang datang kemudian mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan. Hal ini tidak dilakukan oleh Abraham. Tapi mengapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Nomor 4-4-nya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sederhana, terakhir. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Ya untuk menyalibkan Yesus.
Itu tujuan iblis merasuki Yudas. Apa tujuannya imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat? Ya untuk membunuh Yesus. Arti penyaliban yang terjadi pada masa itu adalah kedengkian yang diasaskan oleh propaganda iblis. Bukan menyelamatkan manusia dari dosa, bukan. Tetapi justru mengurung manusia ke dalam dosa. Sekali lagi, penyaliban yang terjadi, entah itu terhadap Yesus yang asli, entah itu terhadap penggantinya sang pengkhianat. Penyaliban itu untuk mengunci manusia-manusia di dalam dosa. Kalau Anda ingin keluar dari kunci tersebut, silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Karena Petrus berkata, coba Anda baca, buka Bible sekarang, Kisah Para Rasul 2, Petrus berkhotbah, di data nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai nomor 40, Petrus berkhotbah dengan sangat jelas di sana. Apa kata Petrus? Bukankah Daud itu adalah kakek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Beliau kakek kita ini telah bernubuat tentang bangkitnya seorang Mesias yang tidak mengalami kematian, yang jasadnya tidak ditinggalkan dalam kubur, tetapi di data nomor 33 yang dikatakan, dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi, kata Petrus, Yesus yang kau salibkan itu, maksudnya Kristus yang kau salibkan itu, maksudnya yang palsu yang telah kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Kristus untuk kalian. Telah dijadikan menjadi Tuhan untuk kalian. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran sebagaimana pembuka tadi yang saya katakan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Al-Quran mengatakan, karena mereka ingkar terhadap Rasul-Rasulku, maka apa kata Allah? Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Aku menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai tuan, sebagai sayyid, sebagai rab, sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka ketika orang-orang yang menyalibkan Yesus ini tersadarkan, mereka bertanya kepada Petrus, Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus kepada mereka? Nomor 40-nya. Bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Angkatan jahat, ketika Yesus ditanya di dalam Matius 12, Guru, apa? Tolong berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi, di perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya, kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat menurut Yesus. Menurut Petrus, kebangkitan hari ketiga juga itu adalah untuk angkatan jahat. Menurut Yahudi, apakah kebangkitan hari ketiga itu kebangkitan Tuhan dari dalam kubur? Tidak. Itu untuk akan dijadikan sebuah lelucon oleh orang-orang Yahudi. Menurut Islam, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah simbol keselamatan? Tidak. Menurut Kristen, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah keselamatan? Ya. Berarti angkatan jahatnya diwariskan kepada Kristen. Silakan Anda renungkan. Saya hanya meluruskan apa yang ada di dalam Bible. Silakan. Iya. Jadi intinya begini, kalau dalam iman Kristen, kenapa Yesus harus disalib dan seakan Yod-Heh-Vav-He atau Elohim itu seakan meninggalkan dia? Kita sudah bisa sama-sama menyaksikan dalam cerita Alkitab bahwa ketika Yesus di Getsemani, dia sesungguhnya sudah meminta supaya penderitaan yang akan dialaminya berlalu. Tapi Tuhan tidak menjawab dan seakan Yesus ditinggalkan sebagai seorang anak manusia yang seutuhnya. Dari situ saya berkesimpulan bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, dia tentunya menggantikan, sekalipun dia tidak berdosa atau tidak bersalah, tetapi dia tetap harus tergantung di kayu salib demi untuk umat manusia. Seharusnya yang tergantung itu adalah manusia pendosa, tetapi dia memilih untuk digantung sekalipun dia tidak berdosa.
Yang itu yang saya pahami, Bang Suma. Jadi Yesus yang tergantung di kayu salib adalah Yesus yang dilahirkan oleh Maria dalam rupa manusia dan tergantung pun dalam rupa manusia, sekalipun dia adalah firman yang hidup. Mungkin sebatas itu yang mau saya sampaikan terkait dengan Yesus yang tersalib dan mati kemudian bangkit dari antara orang mati. Oke, baik. Saya dari sesi pertama kita pertemuan ini, saya ingin tahu dari saudara sebagai pewarta, apa yang Anda pahami pada saat Yesusnya kemudian berkata di dalam kitab saudara sendiri di Yohanes 12 nomor 31. Apa yang Anda pahami di sana? Ketika Yesus berkata bahwasanya sekarang saatnya penghakiman atas dunia ini dan juga penguasa dunia ini akan diusir, yaitu iblis, dan akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau saya pahami saudara, keluar dari kubur. Karena ini nubuatan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini jelas adalah iblis. Iblis ini dilemparkan dari mana? Bukankah kasus pelemparan iblis sudah terjadi zaman Adam? Ketika iblis dilemparkan dari Gan Eden. Iblis dilemparkan keluar. Nah sekarang terjadi lagi pelemparan. Pelemparan kemana? Iblis ini dilemparkan dari mana? Kalau saya memahami, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis yang dimaksud di sini adalah Yudas. Kalau yang disalib ini ternyata orang yang dikutuk oleh Elohim dan syaratnya yang tadi kita sepakat 2, maka yang memenuhi syarat itu adalah Yudas. Berarti tanggalkan dulu Yesus karena tidak memenuhi syarat. Kita pakai Yudas. Apakah Yudas ini memenuhi syarat untuk disalib? Memenuhi syarat. Yang pertama dia pengkhianat. Yang kedua dia memenuhi syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk ya. Bang, saya jawab dulu yang tadi yang dibuang keluar ya. Oke. Oke, siap. Iya, silakan. Oh, silakan. Iya. Yang dimaksudkan dibuang keluar karena pada saat manusia berdosa di Taman Eden, ini dari pemahaman saya, dari sisi pemahaman kekristenan saya ya, bahwa ketika manusia berdosa, mereka itu sepenuhnya manusia itu dalam kuasa dosa. Dalam kuasa dosa berarti mereka ada di dalam genggaman setan atau iblis, tapi disertai oleh Tuhan juga. Yang dimaksudkan oleh dibuang itu berarti iblis itu dibuang dari kekuasaannya kepada manusia pada saat itu. Jadi sinyalnya mungkin jelek itu Pak Pewarta. Pak Nose, sinyalnya. Lagi di gunung. Oh. Iya, dia gerejanya di pedalaman dia. Ban David ini so tahu di gunung pula. Oh, kan kepental sinyalnya dia. Iya, jadi teman-teman, tadi kita mendengarkan bagaimana beliau mentafsirkan. Padahal kalau beliau itu belajar, betul-betul belajar. Kita lihat di dalam Yesaya 14, nomor 12 sampai nomor 15. Iblis itu dilemparkan masuk ke dalam kubur. Itu jelas itu. Makanya Yesus mengambil data itu dan mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda kepada mereka selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah itulah yang dimaksud.
Makanya makhluk yang keluar dari kubur ini nantinya di padang di apa? Di Pulau Patmos akan mengaku tuh sebagai bintang timur. Siapa bintang timur ini? Baca Yesaya 14. Bintang timur adalah Sibilisisis yang dilemparkan ke dalam kubur perut bumi. Kemudian Yesus mengatakan, dunia memang saatnya dunia akan dihakimi, berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Karena memang itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Jelas itu teman-teman. Sedangkan apa yang diuraikan oleh saudara kita tadi, sang pendeta kalau nggak salah ya, itu dibantah oleh Yesus di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Nah, penguasa dunia ini siapa? Iblis. Dan dia, penguasa dunia ini, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat Matius 28. Apa yang dikatakan di situ? Kepadaku telah diberi kuasa. Nah, kuasa di mana? Kuasa di bumi. Siapa yang dikatakan Yesus penguasa dunia, penguasa bumi? Iblis. Berarti yang keluar dari kubur ini siapa? Itu siapa, Bang? Yang memberi kuasanya adalah iblis. Iblis sendiri itu. Ya, iblis yang memberi kuasa kan. Yesus dicobai. Coba Anda lihat dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis mencobai Yesus. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, segala kuasa di langit dan kuasa di bumi akan aku berikan kepadamu jika engkau tunduk menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaan saya nih kepada saudara David untuk menggelitik akal sehat saudara. Ketika iblis mengatakan, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, berkuasa enggak iblis memberikan kuasa di dunia ini kepada Yudas? Berkuasa enggak? Bang David. Berkuasa. Berkuasa. Makanya Yesus mengatakan, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti Yesus ini tidak banyak lagi berhubungan dengan muridnya. Berarti yang berhubungan setelah itu bukan Yesus lagi. Sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia iblis datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti dia tidak berhasil menyalib aku. Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Apa maksudnya? Iblisnya datang memilah di antara siapa yang menjadi pengikutku dan siapa yang tidak mau jadi pengikutku. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Yang tidak baptis akan dihukum. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sekarang, apakah itu Yesus? Bukan. Yang menerima kuasa ini siapa? Yang iblis kasih. Yesus sudah pernah dikasih kesempatan. Yesus, ya paman, aku akan memberikan kepadamu kuasa langit bumi kalau kau menyembahku. Yesus terima enggak? Enggak. Makanya dikatakan dalam Lukas 4 nomor 13, iblis mundur dari mencobai Yesus dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Yaitu pada saat Yesus sudah terangkat ke langit, dia munculkan tokoh baru yang ngaku-ngaku Yesus. Makanya di Matius 7, orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria ini bermujizat bisa, bernubuat bisa, mengusir setan bisa. Kok bisa? Yesus sudah menubuatkan. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat. Coba. Berarti bisa. Pengikut-pengikut Kristus palsu ini bisa bermujizat? Bisa. Rasulullah bisa bermujizat? Bisa.
Andi Simon bisa, kenapa tidak? Itu sudah dibuatkan. Tapi endingnya lihat. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada dia yang berkata, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lalu mereka bernubuat mengusir setan, mengobati orang di gereja, menyembuhkan orang. Itu Yesus mana? Yesus mana yang mereka panggil? Bukankah kami memanggil namamu, bernubuat, bermujizat, mengusir pakai namamu? Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus mana yang datang kepada mereka, yang membantu mereka mengobati orang sakit? Yesus palsu, yang adalah penguasa alam roh. Yang Yesus katakan tadi, di dalam Yohanes 12:31, yang dilemparkan keluar, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Itu saudara, renungkan itu baik-baik. Berarti nubuat Yesus itu benar gitu. Benar dong, benar nubuatan itu. Kenapa itu bisa benar? Karena kitab saudara itu dituliskan dari hasil penelitian. Anda ngerti nggak karya ilmiah? Ngerti kan? Karya ilmiah itu ada unsur kebenaran di dalamnya. Kenapa? Ada unsur kebenaran karena itu berbicara tentang pengetahuan. Nah, sedangkan penulis Bible menuliskan berdasarkan hasil upaya mereka mengumpulkan berita-berita, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu. Berarti ada unsur kebenarannya. Seibarat skripsi ada unsur kebenarannya. Yang penting bukan pembimbingnya yang kemudian palsu. Mengaku-ngaku pembimbing, tapi ternyata nggak pernah menjadi dosen pembimbing. Hanya asisten dosen tok. Tapi ngaku-ngaku sebagai pembimbing. Itu palsu namanya. Begitu saudara. Tapi kalau dikatakan bahwasanya murid Yesus mendapatkan pengajaran, oh jelas. Karena memang Yesus memiliki murid-murid. Tapi sayangnya muridnya mengenal gurunya hanya sebagai dosen bagi Bani Israel. Bukan sebagai pencipta dosen. Ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik. Jadi tujuan kami umat Islam ini, apa endingnya? Ya, membersihkan Yesus dari tuduhan-tuduhan, sangkaan-sangkaan negatif tentang dirinya. Kurang apa lagi Islam baiknya ini? Ketika Kristen mengatakan Yesus ditampar, Islam mengatakan tidak. Tapi ketika Islam yang mengatakan Yesus tidak dibagikan kainnya, tidak ditelanjangin, Kristen marah. Oh enggak, Yesus kami itu ditelanjangin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus tidak diludahin, enggak, Yesus itulah yang diludahin. Ketika umat Islam mengatakan Yesus itu tidak dibunuh, oh tidak, Yesus itu yang dibunuh. Sekarang pertanyaannya, kok tipikal karakter sifat-sifat iblis mirip dengan kalian? Kok bisa gitu, Bang? Memang begitu. Berat, Ya kan? berat. Memang berat. Jadi kalau ijazah palsu dipakai untuk menjadi pengikut atau lulusan sekolah Yesus, Yesus itu guru. Nah, itu bahaya itu. Selamat siang Berat semuanya. Selamat siang host Bang Zuma. Iya. Ya, Iya, salam. Ya, Bang Piro dari Kristen ya. Iya Kristen Bang. Anda jangan sambil ngecas Pak, ada noise buffering. Oke siap. Dicabut casannya. Iya. Baik, silakan kalau mau bertanya atau diskusi. Aku cuman mau bertanya sama Bang Zuma, bisa Bang Zuma ya? Izin Bang. Boleh. Bang, kalau masuk Islam gitu Bang, bisa ndak syahadatnya misalnya begini, aku percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama percaya Rasulnya, tapi bukan Muhammad, tapi Isa Al-Masih. Itu rangkaian daripada iman. Oh. Itu rangkaian dari iman. Karena umat Islam itu salah satu rukun imannya harus percaya kepada Isa Al-Masih sebagai nabi yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada kaum Bani Israel. Nah, sekarang kita mau kemana? Kalau iman kita hanya kepada Nabi Isa alaihissalam, sedangkan Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, dan kita bukan Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran kepada Bani Israel, ya Bani Israel, ini sesungguhnya aku ini Rasul utusan Tuhan ilaikum kepada kalian. Nah, kita bukan Bani Israel. Makanya ketika Nabi Isa datang, dia katakan, aku datang memberitakan kabar gembira
tentang datangnya seorang nabi rasul penutup bernama Ahmad. Begitu juga yang diterangkan di dalam kitab saudara, bahwa Yesus mengatakan, Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa ngutus seorang penolong lain. Penolong lain selain daripada Yesus yang akan datang. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, tentang hukum-hukum dan pengisapan dunia akan dosa. Maka Nabi Muhammad diutus rahmatan lil alamin, untuk sebagai kasih sayang kepada alam semesta. Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya. Nabi Musa, Moses untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Nabi Muhammad litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi kalau kita bersyahadat, boleh saja. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi Isa alaihi salam adalah Rasul Allah. Boleh, boleh. Tetapi hanya persaksian. Kita tidak bisa mengikuti prosesi keagamaannya, keyakinannya, syariatnya, hukum-hukumnya. Kenapa? Karena kita bukan Bani Israel. Maka solusi terakhir, ada utusan dari langit yang diutus untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Kristen masuk ke dalam barisan pengikut Nabi Muhammad, maka dengan otomatis dia menjadi pengikut Yesus Kristus, otomatis menjadi pengikut Nabi Musa, otomatis menjadi pengikut Nabi Harun, Abraham, Isa, Yakub dan seluruh nabi-nabi. Itu kenapa di Islam wajib hukumnya beriman kepada nabi-nabi tersebut. Di Islam wajib beriman kepada kitab-kitab tersebut. Sambil beriman kepada kitab-kitab tersebut, umat Islam mempraktekkan pola keislaman, yaitu syahadatain, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan manusia menghargai nabi-nabi yang datang sebelum dirinya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada nabi tercela. Semuanya dimuliakan nabi itu. Berbeda di Kristen. Seluruh nabi-nabi Yahudi itu ada cerita-cerita negatifnya. Daud, Lut, Harun, semua dicerita-cerita jelek. Termasuk Kristus Yesus, hancur dibuatnya. Kenapa? Karena sejatinya mereka hanya penumpang gelap. Mereka hanya numpang tenar menggunakan nama-nama orang-orang Yahudi, kitabnya Yahudi. Karena kalau tidak, mereka akan dikenal sama seperti Trinitas, Trimurti, Triteis, atau Mitrateis, dan seterusnya. Bang Juma, makanya supaya mereka, ya silakan. Ya, oke Bang Juma izin ya. Sebenarnya begini Bang Juma ya. Bang Juma tahu nggak kenapa alasan saya nggak mau menerima Nabi Muhammad itu sebagai nabi? Iya, silakan. Masalahnya begini Bang Juma ya. Aku kan udah banyak kali dengar kan teman-teman ketika diskusi juga berbicara tentang riwayatnya Nabi yang menceritakan tentang inilah nabinya seperti ini, seperti ini. Jadi aku kayaknya gimana ya? Rasa gimana ya dalam hati saya, nggak bisa terima aja sih dengan apa yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis berbicara tentang Nabi Muhammad itu loh. Contohnya ya yang seperti itulah yang sering kali dikatain orang-orang Kristen kan, seperti Nabi katanya kawin sama gitu-gituan. Itu sih. Makanya Oke. Kalau ya gimana? Baik. Saya jawab. Boleh saja Anda berpikir seperti itu, boleh. Saya pun akan berpikir sama seperti saudara. Bedanya Anda melihat kuman di seberang laut. Gajah di pelupuk mata Anda nggak lihat. Itu bedanya. Sekarang kalau Anda ingin menakar Nabi Muhammad dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun sampai beliau meninggalkan dunia ini, diurai hidupnya dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, ke tahun, ke abad dan seterusnya. Diurai semua apa yang dilakukan. Bahkan kalau perlu desahan napasnya pun diurai, disampaikan kepada seluruh orang banyak. Silsilanya jelas, rumah tangganya diurai, hubungannya dengan orang tuanya diurai, tetangganya, masyarakatnya, pemerintahannya, kerajaannya, kitab sucinya, ucapannya, persetujuannya, kesepakatannya, semua diurai. Rangkaian uraian tentang Nabi Muhammad muncul 2 poin yang negatif.
tuduhan orientalis barat, sorry. Yang kedua, tuduhan orang-orang yang tidak berilmu. Dua hal ini tidak akan pernah menjatuhkan kemuliaan beliau sebagai nabi suci. Itu hanya tuduhan yang didasarkan dari kebencian, dari ketidaktahuan. Sedangkan kalau Anda ingin menakar beliau dengan manusia lain, maka harus Anda jujur mengakui. Anda harus mendudukkan dulu, siapa Paulus ini? Bagaimana hari pertama hidupnya? Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Tahun pertama, tahun kedua, usia ketiga tahun, usia kelima tahun, usia pada saat dia dewasa, usia pada saat dia remaja. Ngapain aja dia? Siapa nama bapaknya? Siapa nama ibunya? Bagaimana dia ketika dia kemudian mengaku sebagai ahli kitab? Apa yang dilakukan? Pada saat tahun sekian dia ngapain? Tahun sekian dia ngapain? Ada diceritakan sebuah buku? Saya sebagai muslim rindu. Saya sebagai muslim rindu. Dan saya siap membuang dana besar kalau ada yang mencetak buku tentang riwayat hidup Paulus lengkap. Atau jangan Paulus, terlalu berat. Yesus. Sedangkan narasi yang muncul secara histori di dalam Bible, usia 13 tahun sampai usia 29 tahun, Yesus yang adalah Tuhannya Kristen kehilangan sejarah. Yesus ngapain aja usia 13 tahun? Usia 14 tahun, 15 tahun. Mana tahu dia menjual pecel lele. Mana tahu dia judi online, tapi itu tidak mungkin. Tapi mungkin mana lagi? Kita multitafsir tentang sejarah hidupnya. Karena tidak ada berbeda dengan Nabi Muhammad. Mari kita uji nabiku. Pada saat nabiku usia 1 tahun, usia 2 tahun, usia 3 tahun, 4 tahun, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Coba Anda bandingkan. Jangankan hal sepele. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba Anda bayangkan, ketika di dalam kitab Wahyu 1 nomor 1 dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Oke. It's okay, bro. Ketika kita dengarkan itu, wow, bagus sekali. Yesus menerima wahyu. Tapi ketika ditanya, mana wahyu pertama yang diterima oleh Yesus? Gereja akan tenggelam setenggelam-gelamnya. Udah jelas. Ketika Paulus mengatakan, akulah Rasul Yesus Kristus yang diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana Yesus kemudian pernah mengutus? Di mana kemudian Yesus pernah berfirman kepadanya? Kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Di mana? Tidak ada kejelasan. Ketika Nabi Muhammad diceritakan usia sekian, ibunya sudah ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal, kemudian pamannya, kemudian kakeknya dan seterusnya. Terinci. Lalu muncul pembenci-pembenci seakan melihat kuman di seberang lautan. Sedangkan kalau saya bertanya dengan pertanyaan sepele, seorang utusan Tuhan akan dipilih dari manusia yang terbaik, dari silsilah terbaik, dari manusia terbaik, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada ibu yang menyusuinya, sampai kepada darah yang mengalir dalam tubuhnya, sampai kepada daging yang keluar dari rahim ibunya, harus bersih, harus murni. Kenapa? Dan dalam kitabnya Yahudi pun diterangkan dalam Mazmur 58 nomor 3 dan seterusnya. Tuhan menetapkan orang benar dari sejak dalam kandungan. Tuhan menetapkan penyesat dari sejak kandungan. Oleh karena itu, benar tidaknya seorang utusan harus kita lihat dari silsilahnya. Boleh nggak kita ceritakan di sini sedikit? Nama bapaknya Paulus itu siapa? Allahu Akbar. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tetapi mata kalian tertutup, kepala kalian tertutup, telinga kalian tertutup, hati kalian tertutup. Menelan mentah-mentah 13 buku yang dikarang Paulus Anda telan. Menjadikan Anda menjadi penyembah Kristus tanpa Anda tahu siapa Kristus ini. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disembunyikan dari hidupnya? Dituduh menikahi seorang anak bernama Siti Aisyah. Larangan apa? Hukuman apa yang dilanggar? Agama tidak, negara tidak, adat juga tidak. Dan itu terjadi di tradisi Arab di 1400 tahun silam. Tiba-tiba kita muncul orang yang suka nonton film bokep, orang yang suka bermaksiat, suka perkosa diri sendiri, tidak bisa membedakan haram halal, mencoba untuk menakar kemudian manusia suci selevel Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Siapa kita ini?
Siapa kita ini? Sedangkan orang Arab sesama dengannya, orang-orang jahiliyah, orang-orang beringas, orang yang tidak pernah tunduk kepada satu hukum apapun selain kepada hukum Nabi Muhammad, tidak pernah menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan keji seperti itu. Dari kitab mana Anda baca? Hanya karena sudah mendarah daging kebencian yang disuntikkan oleh orang-orang orientalis barat. Nabi Muhammad pedofil, Nabi Muhammad tukang perang, Nabi Muhammad tukang kawin. Cuman itu doang. Cuman itu aja. Sedangkan orang yang Anda datangi setiap hari Minggu yang berdiri sebagai orang suci di hadapan saudara, bersunat pun kagak. Itu hanya karena penolakan, karena kebencian kepada beliau. Orang-orang setiap hari belajar tentang napas beliau, tentang cahaya beliau, bagaimana beliau ini, apa yang dilakukan, kemudian beliau menangis dan meneteskan air mata. Membaca kitab tentang riwayat hidupnya, sirah nabawiyah lengkap, mereka terurai air mata. Kenapa mereka tahu sumber? Mereka mengerti tentang yang sebenarnya, bukan hanya omon-omon, mendengarkan bisikan gosip-gosip murahan di luar tentang beliau, tetapi mengambil kitabnya, membaca kitabnya dengan tekun, menelaah, mencari di mana titik kelemahannya manusia ini. Dan alhasil, tidak ada manusia yang belajar Islam yang menemukan sedikit pun celah pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Yang baik, belajar Bang loh Suma. ya. Yang belajar, bukan Bang yang Suma. cuma omon-omon saja. Ya, silakan. Ya, Bang Suma gini Bang Suma ya. Aku minta petunjuk sama Bang Suma ya. Gimana caranya Bang Suma supaya doktrin yang masuk ke otak aku ini tentang hal-hal yang negatif yang belum tentu juga benar sih tentang Muhammad juga, itu bisa lepas dari saya Bang Suma, supaya aku bisa nerima tentang bagaimana untuk supaya aku bisa masuk Islam, kan gitu. Soalnya kan aku juga kan dari Kristen. Simple. Aku juga kan dari Kristen kan. Kayak agak sulit juga sih Iya. untuk apa ya namanya ya, untuk cepat lepas dari doktrin-doktrin itu tentang sifat-sifat negatif dalam tanda kutip ya Nabi Muhammad itu di dalam otak saya itu loh. Gimana sih Bang Suma? Ya. Jadi simpel sekali. Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang meninggalkan dusta. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta, kepada orang yang ingkar. Tidak akan memberi petunjuk. Maka yang diberi petunjuk itu adalah mereka yang mendalami Bible terlebih dahulu. Ketika mereka sudah mendalami Bible terlebih dahulu, mendalami dalam arti kata belajar dengan sungguh-sungguh terhadap Bible, maka semua untaian dusta yang ada di dalam dirinya tentang Yesus, tentang Tuhan akan lepas satu persatu. Seibarat benang yang kusut terurai pelan-pelan. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada siapapun yang masih ada kebencian di dalam dirinya, yang masih ada dusta di dalam dirinya. Kalau masih mengimani Bible, tanpa kemudian belajar Bible, lalu mencoba untuk mengkaji Al-Quran, maka akan terjadi dua hal. Membekukan hati saudara, membenci terhadap Islam, dan hidup dalam kebodohan. Atau yang kedua, Anda dudukkan perkara itu dengan kedudukan pada tempatnya. Apa itu? Ambil Bible, Anda pelajari. Gunakan akal sehat Anda untuk menelaah. Yang pertama, ketika dikatakan Tuhan beranak dan Tuhan diperanakkan, tanya akal sehat saudara, rasionalkah tersebut? Ketika kemudian ada Tuhan yang minta kepada Tuhan yang lebih senior, tanya pada diri Anda, masuk akalkah hal tersebut? Ketika kemudian Anda menyembah kepada hal yang dilahirkan oleh manusia yang punya kelemahan, dan Anda katakan manusia melahirkan Tuhannya, apakah Anda bisa terima hal tersebut? Dan yang terakhir, ketika Anda mempertuhankan sosok makhluk yang setara dengan makhluk lainnya, apakah bisa ditelaah dengan pikiran Anda hal tersebut? Kalau Anda sudah melanggalkan item-item tersebut, mari silakan datang kepada Bang Suma, kita belajar Al-Quran, kita belajar Islam. Selama hal empat ini masih ada di dalam diri Anda, Tuhan itu tiga dalam satu pribadi atau satu hakikat. Tuhan itu bisa memohon kepada Tuhan yang lain. Tuhan itu kemudian diperanakkan oleh manusia. Tuhan itu setara dengan makhluk yang lain. Anda tidak akan sampai kepada cahaya Islam. Yang ada
Hanya bolak-balik, keraguan, bimbang, ragu. Sehingga apa yang terjadi? Sedikit saja Anda akan mengalami hal yang dialami oleh umat Islam kebanyakan. Maksud Bang Suma, banyak umat Islam menjadi Islam bukan karena proses berpikir, tapi karena cuman ikut-ikutan keluarga, emak, ayah kebetulan Islam. Begitu mereka hidup dalam masyarakat, kehidupan sosial, ditimpa musibah, kelaparan, ekonomi, sakit, pendidikan, miskin, dipecat, rapuh. Datang misionaris menawarkan agama baru, mereka tinggalkan agama yang Islam. Kenapa? Karena mereka berislam tanpa proses berpikir. Tapi kalau orang berislam karena berpikir, mau Anda tawarkan apapun, dia tidak akan meninggalkan akidahnya. Nah, saya tidak ingin Anda ada dalam posisi itu. Yang saya inginkan adalah kembali dulu di rumah, pelajari agamamu baik-baik, baca Bibelmu baik-baik. Kalau Anda sudah menanggalkan itu, dalam arti kata ragu saja dulu. Bahwa ini tidak mungkin Tuhan itu ada 3 pribadi. Tidak mungkin Tuhan itu berdoa kepada Tuhan. Tidak mungkin kemudian Tuhan mengutus Tuhan. Tidak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu setara dengan makhluknya. Setelah itu Anda yakini 100%, mari Islam akan menuntun Anda kepada ajaran Yesus yang sebenarnya. Karena Al-Quran mengatakan itu tadi. Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta. Karena kapan Anda masih di Kristen, saya tanya satu pertanyaan, pasti yang terlontar dari mulut Anda adalah dusta. Contoh, berapa Tuhan Anda? Anda akan mengatakan 1. Bohong enggak itu? Bohong. Itu sudah bohong. Itu sudah bohong. Dasar awal saja sudah bohong. Nah, kalau Anda masih ada di situ, maka Anda tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi solusinya apa Bang Suma? Ketika saya ditanya bagaimana cara aku berislam? Akal dulu yang Anda pakai. Fungsikan dulu serpihan cahaya Tuhan pencipta langit dan bumi yang dititipkan kepada kita berupa akal. Kalau itu sudah berfungsi, tombolnya sudah Anda pencet on, maka akan terang. Benderang akan datang menyertai Anda. Silakan. Ya, benar Bang Juma. Makanya maksud aku begini Bang Juma. Aku pingin masuk Islam kan begitu. Cuman aku nggak mau kayak omongan Bang Juma tadi kan, masuk Islam itu hanya nggak berakal, nggak berpikir kan begitu. Jadinya nantinya bisa aja juga murtad nantinya kan begitu. Makanya pinginnya aku sih sebenarnya kalau masuk Islam kan kayak sama Bang Juma udah berpikir seperti apa Nabi Muhammad itu, Qurannya seperti apa, Allah SWT-nya seperti apa. Itu maksud aku nggak mau terburu-buru sih, benar sama perkataan Bang Juma. Iya. Jadi gini, Bung. Saya banyak beberapa anak didik mu'alaf, baik dari kalangan intelektual, cendekiawan, yang sekarang ini posisinya ya. Itu prosesnya saya belajar dan dia juga belajar. Itu unik. Salah satunya ketika saya katakan kepada dia, "Kamu makhluk." Dia katakan, "Iya, aku makhluk." Adakah rasa takut kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi? Dia katakan, "Ada." Nah, kalau kamu takut kepada pencipta langit dan bumi, bagaimana akal Anda menerima ada Tuhan turun ke bumi, ditampar, ditombak, diludahin, dibunuh oleh ciptaannya? Apakah Anda mengakui itu tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa risih, tanpa ada rasa terbebani? Ini Tuhan yang menghancurkan Sodom Gomora, yang menciptakan neraka untuk memblender manusia, turun ke bumi netek sama manusia. Apakah Anda tidak merasa sedikit risih? Enggak ada rasa takut untuk mengucapkan itu? Kata dia, "Loh, setelah Anda tanya Bang Suma pertanyaan ini, saat ini juga baru muncul ketakutan. Selama ini jangankan ketakutan, saya anggap itu adalah suatu kegagahan. Tuhan kami datang, kami bertepuk tangan karena datang dengan kasih-Nya mati untuk dosa-dosa kami." Itu jadi lelucon, malah sesuatu yang berbalik dari apa yang saudara pertanyakan. Sekarang ketika saudara bertanya, adakah rasa risih, adakah rasa takut terhadap pencipta langit dan bumi yang mampu
menghancurkan kemudian apapun yang ada, apakah Anda rasa takutnya? Sedangkan Yesus mengatakan, jangan kau takut kepada dia yang hanya mampu membinasakan manusia, tapi takutlah kepada dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Adakah sedikit rasa takutmu kepada hakikat tersebut? Apa kata teman saya sebelum dia syahadat? Bang, saya kok gemetaran ini sekarang. Kenapa bisa? Wah, saya kemarin mengimani Tuhan saya mati loh, dibunuh demi untuk menyelamatkan manusia. Sementara Tuhan itu maha kuat, maha dahsyat, maha perkasa. Lantas saya bacakan surah apa? Saudaraku, saya hanya mengatakan begini. Saudaraku, innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saya hanya butuh waktu 3 hari. Waktu itu saya masih ngajar beliau. Saya kebetulan ngajar bela diri. Bukan hari bela diri dia datang. Saya bilang, loh, enggak latihan hari ini, Dek. Enggak, Bang. Saya masih mau melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin. Sampai pada ujungnya, mertua saya pada saat itu temannya nak, kok sampai jam 3 tadi subuh nggak tidur. Kasihan loh itu. Saya lihat pagi-pagi badannya penuh dengan bekas-bekas nyamuk. Apa solusinya? Karena anak ini mau betul-betul menemukan Islam, saya belikan kelambu di pasar. Kami belajar di dalam kelambu. Kelambu itu dibuat di rumah waktu rumah saya masih dulu. Kami bikin kelambu, di dalam kelambu itulah kami berdua bertanya. Beliau jurusan kedokteran, alhamdulillah sekarang sudah selesai S2. Beliau mengambil spesialis saraf. Bedah saraf. Dari proses berpikir inilah kemudian akhirnya dia menyatakan syahadatain. Karena takut. Harus dilahirkan rasa takut kepada Tuhan. Kalau tidak ada rasa takut, taunya cuma tepuk tangan untuk Tuhan. Maka kalau rasa takut itu sudah tidak ada pada Tuhan, sudah merasa dia dengan Tuhan itu anak ayah, sudah merasa Tuhan itu temannya, sudah merasa Tuhannya itu adalah teman-teman rekan seakan-akan teman bisnisnya, maka manusia itu tidak akan lagi ada rasa takut kepada pencipta. Kalau tidak ada lagi rasa takut kepada pencipta, maka maksiat apalagi yang dia takut untuk lakukan? Apalagi kalau sudah dikasih label, kalian bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Apalagi yang ditakutkan untuk tidak lakukan? Maksiat apalagi yang tidak mau dilakukan? Oh, saya pewaris. Saya pewaris Tuhan, anak-anak Tuhan. Saya mau makan makanan apa saja boleh, melakukan apapun boleh, karena saya dekat kepada Tuhanku. Saya ingat ketika saya ikut kajian, dulu saya pernah ikut kajian, seorang pemimpin materi turun dari mobil, membawa anjing, anak anjing. Saya kaget. Karena saya kan aktivis waktu itu. Saya kaget. Jadi saya banyak bertanya. Aku bilang, Ustadz, kok bisa ini? Oh iya, saya tahu kalian adalah mahasiswa-mahasiswa yang cerdas dan kritis. Saya tunggu pertanyaan. Apa jawaban beliau? Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana cara kemudian untuk membersihkan najis. Saya melakukan ini karena saya tahu bagaimana caranya membersihkan tubuh saya dari najis liur anjing. Saya bilang gitu. Saya bilang gini pada saat itu. Kalau begitu, pulang dari sini, Ustadz boleh dong ke tempat ese-ese. Di gedung itu tumpah riuh orang tertawa. Loh, tunggu dulu, jangan tertawakan saya. Sebab Ustadz ini tahu caranya bertaubat. Berarti setelah ini Anda boleh saja melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain, karena Anda bisa bertaubat. Anda tahu cara bertaubat. Berarti Anda bisa melakukan kemaksiatan. Kalau sudah jelas-jelas dalam syariat Islam, liur anjing itu najis dan cara membersihkannya itu ribet. Lantas Anda mengatakan Anda boleh memeliharanya, menggendongnya dengan menggunakan pakaian yang kelak akan Anda berjadikan sebagai pakaian untuk ibadah. Hanya untuk menguji kami sebagai seorang mahasiswa,
maka Anda memberi ruang kepada kami, Anda memudahkan kemaksiatan. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, Anda merasa dekat dengan Tuhan, maka Anda dengan gampangnya melakukan kemaksiatan. Inilah yang terjadi kepada anak-anak atau orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Dengan gampangnya, hanya 1 kali seminggu, tepuk tangan, habis itu selesai dosa-dosa. Gak bisa seperti itu. Al-Quran mengatakan, innama tunziru manittaba zikra wa khasyar rahman bil gaib. Wabashirhu magfirati wa ajrin karim. Yang utama bagi orang-orang beriman kepada Tuhannya adalah rasa takut dulu. Kalau sudah tidak ada rasa takut, maka di depan orang dia seperti orang beriman, di belakang manusia, di belakang orang lain, dia akan melakukan kemaksiatan yang tak terbatas. Kenapa nggak ada rasa takut? Tapi kalau orang beriman, mandi pun dia nggak mau telanjang. Kenapa dia malu kepada Tuhannya? Apalagi bermaksiat. Nah, inilah kesalahan terbesar ketika ada pemahaman di surga Kristus Islam nanti itu ada 70 bidadari, mereka akan pesta seks. Itu Ustadz Longor, Ustadz yang harus disunat 2 kali, kepala nonotnya harus dihilangkan. Ustadz yang begini ajarannya adalah Ustadz yang kemudian harus ditutup itu kulupnya, ditarik baru diikat karet, kasih lem Alteco supaya tidak pipis. Menyesatkan orang dengan pemahaman seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mungkin berani melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, apalagi di surga. Maka kalau diberi bidadari, bukan untuk pesta seks. Pemateri-pemateri yang selalu mengatakan itu harus ditenggelamkan. Pemateri yang tidak benar, mendidik anak Islam dengan tidak baik. Bukan begitu cara menyampaikan narasi. Bidadari itu pelayan. Seorang yang taat dan takut kepada Tuhannya, bagaimana mungkin ingin melakukan sesuatu yang vulgar di hadapan Tuhan. Tapi itu kan satu kenikmatan. Betul, itu satu kenikmatan. Tapi orang yang beriman akan tahu caranya bersikap di hadapan Tuhannya. Bukankah kenikmatan tertinggi di surga itu adalah melihat Allah? Enggak malu di hadapan Allah melakukan hal-hal yang seperti di dalam bokep itu. Anda katakan pesta seks. Enggak malu di hadapan Tuhanmu? Malu. Kalau Anda masih punya malu, berhenti mengatakan itu. Ucapan 70 bidadari itu hanyalah alat untuk merangsang orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk menanggalkan kemaksiatan berupa persinahan dan tidak menghargai wanita. Maka dengan cara itulah kemudian Nabi Muhammad merubah pola pikir orang-orang jahiliyah untuk kemudian menjadi orang yang beradab, menghargai wanita, menghargai pernikahan, menghargai kemudian perbudakan, tidak menganggap budak itu sebagai hewan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada dai, orang yang suka bertablik, baru tampil di media mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan pola, maka tenggelamkan ya pemateri-pemateri seperti itu. Itu pemateri duit yang tidak mengkaji Islam secara makrifat, secara menyeluruh. Saya kira begitu, saudara. Ya, baik. Silakan. Bang Zuma, izin sekali lagi Bang Zuma, satu lagi Bang Zuma ya. Iya. Makanya begini Bang Zuma, aku kan tinggalnya di Sulawesi Utara. Kan. Terus kampung aku juga memang nggak ada masjid, nggak ada umat Islam, apalagi ustadz nggak ada. Iya. Maksudnya begini Bang, aku juga kan kalau pingin cari ustadz gitu, mau bincang-bincang tentang Islam kan, memang kagak ada Bang Zuma, kagak ada di kampung kami ini, nggak ada. Terus kedua, aku juga biar bagaimanapun aku juga kan takut juga sama keluarga-keluargaku. Semua keluarga aku itu semua Kristen semua Bang, nggak ada yang Islam, semua Kristen semua, nggak ada Islam. Nah makanya aku datang ke Komal-Komal seperti ini, pingin cari Komal-Komal Islam seperti ini ya. Seperti ini aku mau cari tahu aja sih kebenaran dalam Islam itu seperti apa kan gitu. Makanya aku nggak terkesan kalau aku masuk Islam itu nggak terkesan buru-buru kayak Bang Zumai bilang tadi, nggak berpikir udah masuk Islam lagi kan begitu. Iya, betul. Ya makanya saudaraku, aku pingin gini Bang, aku kan udah follow Bang Zuma. iya. Nah, gimana caranya aku bisa komunikasi sama Bang Zuma? Gak harus seperti kayak di Komal begini kan? Ada nomor Excel saya Bang. Nanti hubungi Kian Santang, di follow aja beliau. Banyak kok teman-teman kita non Muslim yang selalu komunikasi pribadi di belakang. Mereka konsultasi, mereka bahkan ada di antara mereka yang kami jumpa ngopi sampai berapa jam kita ngobrol. Saya dekat dengan kepala Departemen Agama Kabupaten Toraja. Saya akrab banget, akrab sekali. Nah, yang terkait dengan yang saudara katakan barusan, di tempat saudara saya ini tidak ada rumah ibadah, masjid dalam arti kata tidak ada. Iya, Baginda
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau bertahannud, menyepi, menyendiri, berfikir. Beliau jauh dari Nabi Musa, beliau jauh dari Nabi Isa alaihissalam, jauh dari pengajaran Yesus Kristus, jauh. Tidak ada padanya kitab suci, tidak ada utusan datang kepadanya, tidak ada sahabat-sahabat Nabi Musa atau sahabat-sahabat Nabi Isa atau pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus yang datang kepadanya memberikan pencerahan tentang Allah, memberikan pencerahan tentang pencipta, memberikan pencerahan tentang ibadah dan seterusnya. Beliau berfikir dan berfikir apa yang terjadi. Tidak mungkin ini tidak ada yang mengaturnya. Tidak mungkin Tuhan itu enggak ada. Akhirnya Allah yang sudah merencanakan terlebih dahulu mengutus roh kebenaran kepadanya. Itu butuh proses lama. Sedangkan saudara ada di Indonesia. Keluar dari kota saudara, bergejibun ustadz, bergejibun masjid. Jadi banyak kemudian jalan untuk menuju kepada Islam. Ya termasuk saya bersedia untuk berdiskusi dengan saudara. Silakan minta nanti nomor saya pada admin, saudara Kian Santang. Minta di sana kita komunikasi. Apapun itu. Mau bertanya tentang Quran, mau bertanya tentang Bible, setahu saya akan ajarkan. Saya akan sampaikan. Gitu saudara. Silakan. Mungkin ada masukan dari yang lain. Ya saudara Viro, thank you. Ada, Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Saya masukkan silakan, dikit, silakan. Gurunda. Ya, Ini silakan. Terus. iya. Asyhadu Piro. Ya, siap. jangan. Biar beliau belajar. Ya, makanya Ya, makanya begini Bang Zuma. Nanti DM ke saya ya, Bang Piro ya. Ya, aku udah dikasih petunjuk juga Bang Zuma, nggak boleh buru-buru kan. Harus berpikir dulu, biar nggak kayak semacam orang betul. Islam yang tiba-tiba aja karena nggak berpikir murtad lagi kan gitu. Iya, betul. Iya, silakan Bang, silakan. Di Islam itu cile. Jangan menunggu pintar dulu baru mendaftar SD, sekolah dasar. Jangan. Tapi pahami dulu bahwa keselamatan itu penting. Sekolah itu penting. Pendidikan itu penting. Kebenaran itu penting. Kita harus pintar, kita harus cerdas, kita harus jadi orang, kita harus sukses dunia akhirat. Baru dasar pijakan itulah datang ke sekolah daftar. Saya ingin belajar, saya ingin pintar. Nah, setelah masuk menjadi murid di sekolah tersebut, baru belajar ranking 1, ranking 2, ranking 3. Meskipun tidak dapat ranking sekalipun, yang penting sudah terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Yang penting mau belajar. Karena orang yang belajar itu ketika di dalam kelas dia tidak mendapatkan ranking 1, ranking 2, bukan karena dia bodoh, bukan. Tetapi karena temannya lebih pintar daripada dirinya. Dia pintar, tapi temannya lebih pintar, maka dia tidak mendapat ranking. Bukan berarti dia bodoh. Itu yang terjadi. Nah, sehingga saudara silakan kalau Anda mau belajar Islam, kami bukan cuma saya, adik-adik saya di sini, anak-anak saya insya Allah siap membantu. Yang penting mau belajar dengan serius kan gitu. Iya, ya. Bang Zuma. Masya Allah. Ya, makasih Oke, teman-teman. silakan yang lain. Iya, saya sedikit aja Gurunda untuk saudara Viro ya. Mungkin yang sedikit mulai berpikir, tapi enggan menerima Nabi Muhammad, maunya menyaksikan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersaksi dan ingin memilihnya Nabi Isa. Tadi yang kita dengarkan. Salam kenal Bang Viro, saya Dito, saya juga awalnya bukan Muslim. Iya, Bang. Saya dari kalangan Katolik ya. Tapi di sini saya mau menambahkan kenapa hal yang skeptis itu tidak merujuk kepada suatu tuduhan kemudian mencari fakta. Tentang hanya karena Nabi Muhammad menurut apologetik Kristen mengatakan seperti ini, seperti itu yang tadi sudah dijabarkan oleh Gurunda. Ada satu sirah nabawiyah tadi juga sudah disampaikan mengenai mulai dari kelahiran sampai dengan wafat beliau, itu sahih ya. Itu merupakan sejarah yang tidak ada yang menentangnya. Semuanya sepakat bahwa memang biografi Rasulullah seperti yang di dalam kitab sirah nabawiyah. Dan satu lagi, Al-Quran adalah firman Allah. Ini yang kekal, sampai saat ini pun tidak ada mengalami distorsi.
Bagi kami umat Islam, membaca Al-Quran sudah kami yakini sebagai amalan ibadah. Itu yang selalu juga diajarkan oleh guru-guru untuk Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca, memaknai artinya pun menjadi suatu keharusan. Bagaimana kami kemudian ingin mewartakan, ingin memberitakan kebenaran Islam kepada saudara-saudara Kristen atau yang non-Muslim lainnya. Dari Al-Quran ini semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad yang menerimanya. Nabi Muhammad bisa dikatakan Al-Quran yang berjalan. Karena Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Al-Quran yang berjalan ini dihadapkan dengan tuduhan-tuduhan itu? Sangat hina. Jadi kalau tantangan dari Al-Quran sendiri sudah ada, dzalikal kitabul la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kalau Anda masih meragukan Al-Quran, tantangannya ada di ayat 23-nya. Jika kamu masih meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja semisal dengannya. Gunakan penolong-penolongmu yang lain selain Allah jika kamu orang yang benar. Kalau kemudian tentang akhlak baginda Rasulullah SAW, bagaimana tadi yang Anda katakan, tuduhan dari orang-orang lain yang Anda resapi, Anda dengar. Ada satu kisah yang ini meluluhkan hati kami, semua umat Islam ingin berjumpa dengan beliau. Pada saat di pasar, Rasulullah menyuapi seorang buta. Orang buta itu sama gambarannya dengan orang-orang yang saat ini tidak kenal dengan Rasulullah. Tapi bedanya orang tua ini, buta matanya, memang benar-benar buta. Beliau disuapi Nabi Muhammad, disuapin sambil ngomel-ngomel ngata-ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gila, seperti yang tadi dikatakan oleh mungkin katanya-katanya yang Anda serap Bang Vero. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Menyuapi dengan setulus hati, dengan kelembutan, sehingga kelembutan sesuapan demi suapan ini tidak dirasakan ada satu sakit hati dia dihujat yang dirasakan oleh orang yang buta tadi. Setelah beliau wafat, ada yang menggantikan menyuapkan, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini suapannya berbeda pada saat dia mengomel-ngomel dan mengatai Nabi Muhammad. Dari akhlak yang seperti ini, orang buta yang seperti kalian buta hatinya, tidak skeptis, hanya mendengarkan dari pakar orientalis membuat suatu data menjelek-jelekkan Nabi kami, tetapi yang dilakukan, saksi yang langsung menyuapi orang buta itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau juga akhirnya panas mendapatkan hujatan, suapannya berubah. Dan orang buta itu merasakan bahwa yang menyuapi bukan Nabi Muhammad. Seketika itu langsung Sayyidina Abu Bakar jujur mengatakan, dia adalah Muhammad, aku bukan dia. Kemudian orang buta itu nangis sejadi-jadinya dan kemudian memeluk agama Islam. Ini satu sebagian kisah ya tentang akhlak Nabi Muhammad. Kalau di Al-Quran sudah jelas. Saya kutip dari Al-Quran tentang bagaimana sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Saya ambil ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'a khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi tuduhan itu kalau kalian meragukan Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad benar-benar berbudi luhur. Jadi saya harapkan Bang Vero lebih skeptis, tidak percaya manusia. Percayalah kepada kata hati, kemudian mencari kebenaran itu benar-benar mencari kebenaran. Karena yang kita lihat semuanya pada awalnya mengalami yang disebut dengan kebetulan. Kebetulan Anda tadi di lingkungan Kristen. Tapi apakah kebetulan itu suatu kebenaran? Saya mengajak untuk Anda benar-benar pahami, belajar banyak tentang Islam. Gurunda tadi sudah menyampaikan, bisa lewat jalur yang lain selain platform TikTok. Saya rasa ini suatu kehormatan buat Anda. Itu saja dari saya, Gurunda. Wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah. Terima kasih Bang ya.
Ya bang, abang aku bersyukur ya, aku bersyukur dan berterima kasih ya buat semua teman-temannya, terlebih khusus buat Bang Zuma yang gimana ya, aku merinding loh Bang Zuma aku ini, bener. Soalnya kan aku mikirnya gini bang, kan keluarga semua aku Kristen semua, nggak ada satupun yang Islam kan, nggak ada. Makanya kalau aku mau cari kebenaran tentang Islam, aku mau carinya kemana ya? Ustadznya juga nggak ada, masjidnya juga nggak ada, umat muslimnya satu aja nggak ada. Iya bang, nanti abang komunikasi aja sama Bang Juma lewat platform hijau ya bang ya. Ya. Nanti saya kasih nomornya, abang tinggal DM aja ke saya bang. Siap, ya bang, ya bang host. Ya, Ya oke. Makasih ya host ya, makasih Bang Siap. Zuma, sehat selalu semua Siap. ya. Aku Amin. izin turun ya. Ya. Iya bang, sehat selalu ya bang ya. Ya, amin.